Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk mengefektifkan waktu pada acara seminar kali ini, kita buka acara seminar kali ini dengan bacaan basmalah. Baik, untuk yang kedua, pemaparan materi dari Ibu Tita kepada yang bersangkutan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Fitriyanti akan menyampaikan hasil dari penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan di SBM Nilai Tugas di kelas 6 dengan judul penggunaan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran pada materi siklus air untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5. Isinya ada pendahuluan, tinjauan pusaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, yang terakhir simpulan dan saran. Yang pertama, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pembelajaran terbatas, yaitu efek pandemi. Di tahun-tahun sekarang, 2 tahun terakhir ini, COVID-19 memberikan banyak sekali dampak, salah satunya terhadap pendidikan. Biasanya pembelajaran dilakukan penuh di sekolah, bertatap muka langsung dengan guru dan siswanya. Namun sejak pandemi ini berubah menjadi pembelajaran terbatas, yaitu dilaksanakan dengan daring dan luring. Nah, luring sendiri itu terbatas, hanya dilaksanakan setengahnya dari yang seharusnya. Daring juga di masa ini karena sudah terlalu lama siswa belajar di rumah daring, makanya sudah mulai bosan untuk belajar full di sekolah. Makanya dengan adanya penelitian ini diharapkan dengan menggunakan media aplikasi Canva ini bisa menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan lagi dan bisa menghasilkan hasil belajar yang lebih baik lagi. Penggunaan media ini di sekolah itu di kelas 5 terutama belum bisa bervariatif atau bervariasi yang digunakan oleh guru, sehingga kurang sesuai untuk pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Latar belakang berikutnya yaitu aktivitas siswa. Aktivitas siswa ini siswa belum terlibat peran aktif dalam proses pembelajaran. Ada yang masih mungkin terbiasa di rumah tidur-tiduran dan yang lainnya, makanya aktivitas siswanya menurun seperti itu. Dan berikutnya yang terakhir yaitu hasil belajar siswa yang menurun. Hendaknya hasil belajar siswa saat dilakukan evaluasi pada materi siklus air yang hanya mencapai 1 orang saja atau sekitar 5,89% dari 17 siswa yang mencapai KKM. KKM di kelas 5 70 yang berlaku. Dari hasil evaluasi pembelajaran di penelitian itu menunjukkan bahwa hanya 1 orang saja yang menempuh nilai 70. Yang lainnya masih di bawah KKM. Seperti itu. Berikutnya, pada penelitian ini rumus masalahnya yang pertama yaitu aktivitas siswa, bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media Canva dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi siklus air. Dan yang terakhir, hasil belajar, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 dengan menggunakan media Canva pada materi siklus air. Tujuannya pada penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media Canva dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi siklus air. Bu Tita, mohon maaf, suaranya bisa diperjelas? Kurang jelas suaranya? Ya. Segini sudah jelas atau kurang? Sudah jelas sekarang, sudah jelas. Ya, dilanjut. Tujuan berikutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 dengan menggunakan media Canva pada materi siklus air. Manfaatnya pada penelitian ini bisa bermanfaat untuk siswanya sendiri, yaitu untuk menambah pengalaman baru dalam memanfaatkan teknologi pada pembelajaran IPA.
meningkatkan kepercayaan diri, minat, dan mampu mengevaluasi diri. Untuk guru, itu bisa menambah pengetahuan dalam meningkatkan pembelajaran yang inovatif, sehingga mampu membangkitkan kreativitas siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media Canva. Untuk sekolah sendiri, yaitu bisa dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam meningkatkan kualitas sekolah dan siswa lulusan, sehingga visi misi sekolah dan tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Dan yang terakhir, untuk peneliti lain bisa dijadikan pedoman untuk melaksanakan kreativitas belajar mengajar di sekolah pada masa penting, serta membantu memberikan suatu inspirasi dalam memilih media pembelajaran. Tinjauan pustakanya sendiri yaitu hasil belajar. Belajar adalah proses untuk membuat perubahan dalam diri seseorang dengan cara berinteraksi dengan efektif dan psikomotorik. Perubahan tingkah laku ini sebagai bagian dari proses belajar, tentunya diharapkan mendapatkan hasil yang permanen atau hasil yang mudah diingat dan lama jangka mengingatnya oleh siswa. Kemudian, hasil belajar siswa itu hakikatnya perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Pada penelitian ini diharapkan siswa bisa memahami siklus air. Kemudian, menurut Bahri dan Aswan, hasil belajar akan dapat dikatakan berhasil apabila daya serapnya tinggi. Daya serap yang diterima oleh siswa pada materi tersebut bisa tercapai dengan baik. Kemudian, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, tujuan pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik, baik individu maupun kelompok. Tujuan pembelajaran ini dirancang atau ditetapkan dalam RPP. Berikutnya. Kalau slide-nya nggak, ya, slide-nya nggak bergerak. Slide-nya nggak berubah. Kayaknya coba dibesarkan aja, dibesarkan jangan. Nah, udah dibesarkan Pak dari tadi juga. Ini udah kelihatan Pak. Sudah, cuma belum besar. Klik yang present now, yang besar. Bukan itunya, yang, nah itu, selesai. Kalau begini kelihatan. Udah ya. Oke, silakan dilanjutkan Mbak. Diklik manual aja ya, diklik manual aja. Kelihatan. Oke. Dilanjutkan. Berikutnya yaitu ilmu pengetahuan alam. Menurut Power, IPA merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan gejala-gejala alam dan kebendaan yang sistematis, yang tersusun secara teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen. Sementara itu, menurut Samakawa, IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan manusia. Sementara itu, menurut Rina Putra, IPA tidak hanya merupakan kumpulan pengetahuan tentang benda atau makhluk hidup, tetapi merupakan cara kerja, cara berpikir, dan cara memecahkan masalah. Diharapkan siswa juga bisa menerapkan. Berikutnya, mengapa pentingnya belajar IPA di sekolah dasar? Yaitu yang pertama, untuk memahami alam semesta yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, banyaknya kegiatan sehari-hari yang menggunakan keuntungan hukum IPA sederhana. Salah satunya tentang siklus air ini yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya yang berasal dari materi IPA. Berikutnya yang ketiga, dapat memperkirakan kemungkinan bencana alam dan cara mengatasinya, termasuk juga bagaimana siklus air ini untuk kelangsungan hidup manusia atau kelangsungan hidup makhluk hidupnya sendiri. Kemudian yang keempat, dapat belajar bagaimana cara bertahan hidup dengan baik. Ini juga dari 1 sampai 4 tercakup di materi siklus air.
Dan yang berikutnya, media Canva. Media merupakan segala sesuatu yang berfungsi untuk membawa dan menyampaikan informasi antara sumber dan penerima informasi. Pengertian media dalam proses belajar mengajar dapat diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Pada penelitian ini, media Canva-nya itu dibuatkan oleh gurunya sendiri dalam satu siklus airnya, dan kemudian digunakan juga untuk membuat bahan ajar dan LKPD. Canva, media Canva sendiri yaitu merupakan platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi Canva kaitannya dengan penelitian ini seperti yang sudah dijelaskan bisa digunakan untuk membuat LKPD, pengembangan bahan ajar sebagai media pembelajaran yang digunakan secara langsung oleh peserta didik juga. Jadi selain gurunya membuat satu siklus air untuk dijelaskan kepada siswa, siswa juga membuat secara langsung salah satu dari siklus-siklus air tersebut. Kemudian berikutnya, kenapa pembelajarannya harus menggunakan Canva? Karena yang pertama, sesuai dengan kondisi belajar saat ini. Kondisi belajar saat ini tentunya pembelajaran sangat terbatas, gitu. Tidak full bertatap muka di sekolah, tetapi ada di rumahnya. Gitu. Kemudian situasi belajar saat ini juga sangat siswa itu tidak seperti dulu yang masih semangat belajar di sekolah, diam di kelas, belajar sampai pembelajaran selesai. Tapi sekarang sudah terpengaruh oleh aktivitas-aktivitas yang sering dilakukan di rumah pada saat jam-jam sekolah, gitu. Sehingga dengan menggunakan Canva ini diharapkan bisa mulai terbiasa lagi untuk sekolah dan semangat belajar di sekolah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sesuai dengan perkembangan zaman dan mudah digunakan oleh siswa, karena zaman sekarang siswa itu sudah dekat sekali dengan yang namanya teknologi HP, gitu. Jadi dengan menggunakan Canva ini mencoba untuk digunakan seperti yang lebih bermanfaat lagi HP-nya, gitu. Karena aplikasi Canva ini juga bisa di-download langsung di Play Store, gitu. Kemudian yang berikutnya, ini terbalik. Yang berikutnya, sesuai dengan pendapat benar bahwa ada 3 tingkatan utama modus belajar, yaitu pengalaman langsung, yaitu pengalaman siswa langsung membuat siklus air itu dengan menggunakan Canva tersebut, dan pengalaman pictorial atau pengalaman gambar, yaitu bisa melihat gambar yang ditampilkan oleh guru dengan menggunakan Canva, dan di situ juga sudah disediakan di LKPD dan bahan ajar itu banyak sekali gambar-gambar yang disediakan supaya memudahkan siswa untuk memahami materi. Dan yang berikutnya, pengalaman abstrak atau simbolik, karena materi siklus air ini merupakan materi yang sangat abstrak yang tidak bisa langsung dilihat langsung oleh siswa, makanya ini cocok untuk digunakan di kelas 5. Berikutnya, yaitu Canva telah memenuhi kriteria pemilihan media pembelajaran, diantaranya yang pertama jelas, karena gambar-gambarnya juga sangat jelas ketika di-download. Yang kedua, menarik, bisa dicoba langsung oleh siswanya, dan kemudian merupakan aplikasi editor. Kemudian yang ketiga, cocok dengan tantangan pendidikan era revolusi industri. Yang keempat, relevan dengan topik yang diajarkan yang memerlukan pemetaan konsep abstrak. Siklus air ini juga merupakan salah satu konsep yang abstrak bagi siswa, sehingga memerlukan adanya perantara, gitu, seperti itu. Berikutnya, sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan yang keenam, praktis dapat diakses melalui web atau diunduh. Yang ketujuh, berkualitas baik, dan kedelapan, sesuai dengan lingkungan belajar pada saat situasi pandemi. Itu pendapat kita yang ditemukan oleh Asya. Berikutnya, desain dan model penelitian. Desain dan model penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas atau classroom action research, yang merupakan sebuah penelitian sebagai upaya untuk memecahkan masalah, memperbaiki situasi, bahkan meningkatkan kualitas belajar. Pada penelitian ini yaitu untuk ketiga-tiganya diberdayakan, memecahkan masalah,
masalah, yaitu tentang ya bagaimana siswa bisa menarik lagi semangat lagi untuk belajar di sekolah dan meningkatkan kualitas belajar, hasil belajarnya yang tadinya menurun menjadi meningkat kembali dan memperbaiki situasi. Yang berikutnya, model penelitian ini mengambil itu teori dari James dan Tagak dengan ini ada gambarnya dari persiapan, kemudian penelitiannya. Setelah penelitian dilaksanakan juga ada observasi bagaimana penelitian ini berjalan atau ada kekurangan dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu refleksi direfleksikan dari tindakan yang sudah dilaksanakan. Karena di penelitian ini dilaksanakan 2 siklus, makanya keempat tahapan ini dilakukan di kedua-duanya. Karena pada siklus pertama itu masih banyak sekali siswa yang di bawah KKM dan pencapaian tingkat keberhasilan penelitian juga masih di bawah pencapaian. Berikutnya, definisi operasional yang pertama yaitu penggunaan media Canva. Media Canva ini digunakan tidak lain untuk memahami dan memudahkan siswa dalam mengingat dan memahami skema siklus air, sehingga siswa bisa memahami secara betul tentang konsep skema siklus air dan dampaknya terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup. Berikutnya, hasil belajar. Hasil belajar diharapkan siswa bisa menguasai materi siklus air dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indikatornya yaitu kinerja guru, persiapan dan pelaksanaan, aktivitas siswa, partisipasi, motivasi, bekerja sama, dan materinya siklus air untuk memprediksikan dampak siklus air terhadap kelangsungan makhluk hidup, dan mendesain skema siklus air dan menguraikan kembali skema siklus air. Berikutnya alat ukurnya itu tes dan observasi guru dan observasi aktivitas siswa. Berikutnya subjek dan waktu penelitian. Subjek dan waktu penelitian lokasinya di SD Mirak 2 di kelas 5A dengan jumlah 11 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Waktunya di semester genap tahun ajaran 2020-2021, siklus ke-1 dilaksanakan pada 29 April 2021 dan siklus kedua dilaksanakan pada 9 Juni 2021. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan 2 jenis data, yaitu tes dan non-tes. Tesnya soal evaluasinya berbentuk pilihan ganda, kemudian pilihan ganda, benar salah, dan isian. Kemudian berikutnya observasi kinerja guru dan observasi aktivitas siswa. Wawancara ini untuk dilakukan untuk memverifikasi benar tidak siswa itu memahami materi yang sudah disampaikan dan menggunakan bagaimana efeknya menggunakan aplikasi Canva ini. Kemudian dokumentasi juga dilakukan untuk merekam aktivitas yang dilaksanakan oleh guru dengan siswa pada saat pembelajaran siklus 1 dan kedua berlangsung, untuk melihat apakah ada kendala, apakah ada kekurangan, dan yang lainnya. Berikutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan itu tes, observasi, dan wawancara. Hasil penelitiannya yang pertama yaitu hasil belajar. Hasil belajar dari penelitian yang sudah dilaksanakan bisa dilihat di sini peningkatannya sangat tinggi sekali. Yang pertama, pada prasiklus itu hanya mencapai 1 orang saja yang mencapai KKM. Dan yang kedua, siklus yang pertama, itu siklus pertama mencapai 41,18% atau sekitar dengan rata-ratanya 61,18 nilainya. Itu masih ada yang di bawah KKM juga. Makanya dari siklus 1 ini peneliti melanjutkan ke siklus kedua karena belum mencapai target. Yang kedua yaitu siklus kedua dihasilkan hasil belajarnya sangat tinggi dari siklus 1, peningkatannya sangat tinggi sekali, yaitu mencapai 88,23% atau rata-rata
Nilainya siswa itu 78,82%, nilai tertingginya 100 dan nilai terendahnya 60. Di siklus 1 nilai tertingginya 80 dan nilai terendahnya 40. Kemudian berikutnya dari hasil observasi kinerja guru, rencana pembelajaran di siklus 1 yaitu 87% dan di siklus kedua 100%. Kenapa 100%? Karena perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki dari siklus 1 diperbaiki oleh peneliti di siklus kedua. Sehingga pembelajaran bisa lebih aktif lagi yang sudah direncanakan oleh guru. Kemudian pelaksanaan pembelajaran yang siklus 1 itu mencapai 70,37% dan siklus kedua mencapai 92,59%. Pada siklus kedua ini siswa mulai lebih aktif lagi, mulai lebih bisa memanfaatkan media yang gurunya berikan dan bisa mulai berinteraksi dengan baik. Kemudian dari hasil observasi aktivitas siswa, di sini prasiklus itu mencapai partisipasi siswanya hanya 33,33%, motivasinya 25,49% dan kerjasamanya mencapai 33,33%. Prasiklus ini mencapai kriteria kurang gitu, karena kurang dari pencapaiannya. Kemudian berikutnya siklus ke-1. Siklus ke-1 partisipasi siswa mulai sedikit meningkat, yaitu mencapai 66,67%, motivasi 77,59% dan kerjasama 70,77,59%. Ini mulai sedikit siswa lebih bisa berinteraksi lagi dengan medianya, dengan pembelajarannya. Kemudian siklus 1 ini mencapai target baik, dan di siklus kedua itu mencapai 96,10% partisipasinya dan motivasinya. Kemudian kerjasamanya mencapai 98,03%. Pada siklus kedua ini partisipasi siswa dalam bekerja sama dalam pembelajaran maupun menjawab pertanyaan dari guru, berinteraksi dengan medianya, kemudian belajarnya itu sangat baik sekali. Kemudian motivasi belajarnya juga sangat baik dalam hal merespon dari semua pembelajaran yang sudah disiapkan oleh guru. Kerjasama juga sangat tinggi sekali, kerjasama dalam belajar berkelompok seperti itu. Kemudian kesimpulannya, pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media Canva dirasa dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi siklus akhir, karena pada siklus kedua itu sudah mencapai target yang diharapkan, yaitu 85% siswa yang mencapai KKM atau mencapai lebih KKM. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media Canva dapat meningkatkan hasil belajar pada materi siklus akhir. Ini dilihat juga dari hasil belajarnya yang tinggi. Kemudian berikutnya sarannya bagi siapapun yang akan menggunakan media Canva ini bisa digunakan sebagai alternatif dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan pada materi pembelajaran lainnya atau pada materi pembelajaran yang sama. Kemudian yang kedua, bisa menjadikan penunjang pembelajaran dengan media Canva itu juga harus dioptimalkan dan dipersiapkan dengan baik. Misalkan sarana prasarananya harus memang mencukupi gitu dan memadai. Dan yang ketiga, kemampuan siswa dalam menggunakan aplikasi Canva itu juga harus sudah terampil gitu siswanya. Kebetulan siswa di kelas 5 juga sudah bisa menggunakan Canva dengan baik, sehingga hasilnya juga lumayan baik dan mencapai target dari penelitian. Berikut merupakan gambar atau hasil dari penggunaan Canva-nya sendiri. Yang sebelah sini itu yang digunakan oleh guru saat menyampaikan materi, dan di sebelah sampingnya itu karya dari kelas 5 yang sudah ditugaskan melalui LKPD. Begitu.
ini dihasilkan dengan cara berkelompok dan dipandu oleh guru gitu, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tita yang sudah menyampaikan materinya. Sekarang berlanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Mangga untuk diskusi dan tanya jawab, waktu dan tempat dipersilakan. Dari saya dulu, Pak dosen pembimbing, mohon izin. Ya, saya sangat teringat sekali ketika Ibu Tita yang menyampaikan permasalahan, kemudian juga upaya untuk perbaikan masalahnya, kemudian jadi judul Pak dosen, penggunaan media Canva sebagai media pembelajaran pada materi siklus air untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5. Pertanyaan saya cukup simpel. Ya, Bu Tita, anak-anak ini sudah terampil tidak membuat Canva? Jangan sampai tujuan Bu Tita sebagai obat ya terhadap permasalahan, malah Bu Tita nanti malah mengajarkan Pak. Saya katakan seperti itu Bu ya. Sehingga waktu itu Bu Tita menjawab katanya sudah Pak. Kalaupun belum, saya katakan Bu Tita tolong bimbing anak-anak ya sampai terampil membuat Canva. Dan alhamdulillah ternyata berjalan dengan baik. Karena apa? Memang Canva ini adalah salah satu media pembelajaran yang sangat mudah dan simpel untuk dipergunakan. Ya, betul. Nah, terhadap kajian-kajian nanti PTK-nya, ya saya persilakan kepada Pak dosen untuk melakukan analisis apa yang disampaikan oleh Bu Tita tadi. Tetapi saya hanya ingin menjelaskan kepada Pak dosen bahwa Bu Tita menyampaikan PTK ini memang betul-betul real sesuai dengan keadaan di lapangan. Termasuk juga saya tahu betul bagaimana Bu Tita berjuang untuk ya memberikan waktu tambahan agar anak-anak bisa membuat Canva ini. Terima kasih Pak dosen. Ya, hatur nuhun Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Andung. Ya, terima kasih Bu Tita ya. Kita kalau tadi tantangan sekarang kan dari semua, dari Mas Menteri ya, dari sekarang kan ada namanya kampus mengajar dan sebagainya. Guru-guru muda sekarang memang dituntut adaptif terhadap teknologi ya. Nah, ini salah satunya kelihatannya Bu Tita sudah adaptif banget nih. Nah, kita masuk ke apa masalahnya Bu Tita ya. Tadi Bapak catat ada tulisan penggunaan aplikasi Canva ya sebagai media pembelajaran pada materi siklus air. Ada yang menarik dari yang disampaikan oleh Ibu Tita. Yang digunakan tuh aplikasi Canva-nya secara umum atau media gambar berbahan Canva? Semuanya Pak. Kebetulan semuanya ya. Jadi digunakan juga untuk menyampaikan materinya, digunakan langsung juga oleh siswanya gitu. Karena kalau misalkan hanya melihat, menjelaskan, siswa belum tentu bisa menerima materi yang disampaikan. Jadi saya bagaimana bisa supaya materi bisa diterima oleh siswa, siswa juga mencoba untuk membuatnya sendiri skema siklus air tersebut gitu. Ya. Tapi secara berkelompok. Jadi istilahnya ini kan sebuah media kan ya, tadi definisinya juga sama yang dibuat oleh guru dan sebagainya. Nah, jenis media itu jenis media visual itu bisa gambar atau bergerak atau audiovisual. Visual. Ya. Nah, artinya kan tidak semua Canva kan? Canva itu kan alat bantunya. Ya. Jadi yang disuguhkan adalah bukan media Canva-nya. Tapi media gambar,
berbantuan aplikasi Canva, betul? Iya, benar nggak? Iya, Pak. Ya. Artinya kan bisa, kenapa nggak pakai PowerPoint? PowerPoint kan bisa kan ada gambar juga tuh. Iya. Kenapa nggak misalkan pakai apa lagi? Misalkan Photoshop kan bisa tuh. Artinya kan Canva kan sebuah aplikasi kan begitu. Iya. Sebuah aplikasi. Tadi kan sudah digambar misalkan siklus air itu kan digambar dengan menggunakan Canva kan. Bisa nggak siklus air itu ilustrasinya digambar menggunakan Photoshop? Kalau kebetulan untuk saya sendiri belum terlalu terampil ya Pak Ya, dalam enggak, menggunakan Photoshop. bukan masalah mampu atau tidaknya. Bisa nggak kalau misalkan pakai Photoshop? Bisa kan? Bisa saja. Bisa. Pakai Corel Draw bisa nggak? Corel Draw bisa juga, Ya, tapi belum artinya tentu. artinya kan gini, itu aplikasi hanya bantuan saja. Ya. Jadi kayaknya lebih pas kalau misalkan judulnya itu bukan penggunaan aplikasi Canva, tapi lebih pasnya adalah penggunaan media gambar berbantuan aplikasi Canva. Ini kan dibantu oleh Canva kan gitu. Dibantu oleh Canva. Bukan Canva-nya secara umum kemudian disajikan kepada anak-anak. Karena di Canva kan ada macam-macam, ada pembuatan logo kan gitu. Ya. Ada logo, ada apalagi tuh, ada desain grafis dan sebagainya. Jadi bukan Canva secara umum, tetapi Mbak Tita ini membuat media siklus air kan gitu ya, membuat animasi ilustrasi siklus air berbantuan aplikasi Canva, betul ya? Nah, itu kayaknya lebih masuk akal karena bukan Canva-nya yang dikasihkan kan, tapi ilustrasinya kan, betul nggak? Sama ini juga Pak, nanti siswanya membuat juga Canva-nya. Itu cerita lain. Kalau membuat ke aplikasi Canva itu namanya istilahnya mengembangkan keterampilan membuat Canva. Ini beda lagi ceritanya. Kalau ini kan lebih fokus pada hasil. Itu istilahnya bonus tadi itu. Bonus. Ya, jadi anak bisa sampai mengaplikasikan Canva itu beda lagi ceritanya. Ini kan fokusnya adalah menggunakan media gambar ya, media audiovisual berbantuan Canva untuk meningkatkan hasil belajar. Bukan keterampilan mengoperasionalkan Canva. Ceritanya beda lagi, itu studi riset yang berbeda loh Mbak. Iya. Nah ini nanti harus dibedakan. Nah terus yang kedua, Bapak mencatat begini, di awal itu kan ada sebuah definisi tentang what you mean is science. Apa itu IPA kan? Tadi sudah dipaparkan. Termasuk salah satunya adalah tentang teori belajar, yaitu Brunner. Ada enaktif, ada ikonik, ada simbolik. Nah, ini menarik ketika disuguhkan sebuah gambar. Jadi ada 3 yang Bapak mau benturkan. Pertama adalah dari mulai hakikat IPA, bahwa IPA berangkat sebuah dari fenomena, dari peristiwa-peristiwa, diangkat dari kemudian dari belajarnya itu adalah bagaimana siswa belajar dengan benda-benda konkret ya, dari mulai enaktif, kemudian simbol-simbol, ikon-ikon dan simbolik dan bahasa dan sebagainya kan gitu ya. Nah ini ketika Mbak Tita membuat ilustrasi gambar, apa hubungannya tuh dengan IPA? IPA harus mencoba mengamati fenomena. Ini gimana nih? Berdasarkan teori dari Bunjur tadi ada apa namanya? Enaktif, ikonik, simbolik. Jadi siswa juga dikenalkan terlebih dahulu apa itu siklus air. Kan kalau langsung ke siklus air itu sebenarnya menjadi bingung juga ya ke siswanya. Nah makanya apa namanya? Diajak dulu mengalami dulu, pernah nggak lihat hujan atau apa namanya saran airnya gitu, kamu dapat air dari mana gitu kan, itu berdasarkan pengalaman langsung dulu gitu ya, pengalaman langsung bagaimana memanfaatkan si siklus air tersebut. Kemudian dari apa namanya
pengalaman itu inaktif gitu ya, nanti dikembangkan ke gambar, karena kan kalau langsung sendiri itu tidak bisa pas lagi kita belajar ada siklus airnya gitu, seperti itu. Makanya ditampilkanlah melalui gambar itu, melalui gambar yang dibuat langsung oleh berdasarkan bantuan dari aplikasi Canva tersebut. Mbak, boleh Bapak potong langsung ya, biar nggak lupa. Tadi disampaikan bahwa tahapan N aktif dari siklus air ini, Mbak mengajak pernah nggak melihat fenomena siklus air kan gitu ya? Ya. Kalau Mbak Tita sendiri pernah nggak? Kalau saya sendiri siklus air langsung dari awal sampai akhirnya mungkin tidak sehari langsung ya Pak ya, tapi diamati seperti itu ya. Pernah ternyata seperti pernah ini nggak? gitu. Pernah nggak? Kalau Bapak Ya. belum pernah, Bapak belum pernah, nggak tahu lihat penguapan dan Kalau secara utuh satu siklus air itu belum pernah Pak, tapi kalau satu-satu misalkan penguapannya dulu gitu, itu pernah Pak. Oke, nah artinya pertanyaan itu kan apakah itu masih abstrak juga ketika anak ditanya? Itu kan sifatnya adalah mengajak, mengimajinasi, ya mengajak pikirannya tentang apa yang lakukan sebelumnya. Bendanya ada nggak? Waktu Bendanya, ya ketika ditanya itu bendanya ada nggak? Oke, pengalaman langsungnya dilakukan nggak? Dia mengamati penguapan itu ada nggak? Oh, pas pembelajarannya nggak ada, tapi hanya disuguhkan gambar hujan aja. Ya, sebelum ke gambar, itu kan artinya masih abstrak juga kan gitu. Iya. Masih abstrak juga. Nah, sedangkan kata Brunner dalam tahapan N aktif itu adalah salah satu yang disuguhkan oleh guru adalah menyajikan atau memfasilitasi benda-benda yang konkret. Sebagai contoh, misalkan mengenalkan tentang bilangan. Bilangan itu bukan mengenalkan angka 1, 2, 3, tapi menunjukkan, menghadirkan benda-benda aslinya. Apelnya, misalkan ya, jeruknya kan gitu. Nah, kalau yang tadi disampaikan oleh Mbak Tita, nampaknya enggak, ya menurut versi Bapak yang barangkali Bapak keliru, itu kelihatannya enggak pas. Karena teori N aktif adalah bagaimana kita menghadirkan, memfasilitasi mereka dengan benda-benda yang nyata. Sedangkan pertanyaan Mbak Tita adalah, apakah kalian pernah melihat fenomena peristiwa siklus air? Abstrak kan? Iya. Dia ngebayangin nggak? Iya. Nah, ini gimana tuh? Soalnya nampaknya nggak ketemu bagi pikiran Bapak. Nah, ini bagaimana pandangan Mbak Tita? Kebetulan pas belajarnya sendiri itu tidak tidak langsung diperlihatkan ya Pak. Menguapnya di mana, menguapnya seperti apa gitu. Ya, jadi kan itu kan seolah-olah berarti kan bukan N aktif. Iya. Ya kan gitu ya. Nah, itu catatan pertama. Terus yang keduanya, jadi Bapak bertanya, ketika Mbak Tita menggunakan media gambar atau media visual berbantuan Canva ini, kalau dilihat dari rujukannya Terry Brunner, masuknya ke tahap apa sih Mbak? Gimana Pak? Yang menggunakan Canva-nya? Iya, media yang dipakai oleh Mbak Tita ini sebenarnya masuk ke tahapan mana? Kalau lihat dari Brunner? Ke ikonik yang gambar Pak, pengalaman gambar. Oke, nah kalau misalkan begitu, jadi statementnya adalah operasionalnya nanti perlu dioperasional ya. Jadi media gambar berbantuan Canva ini pada tahapan Brunner masuk pada tahapan ikonik. Jadi tidak salah tangkap kitanya sebagai pembacanya. Oke, ya. Yang kedua berikutnya, ini Mbak, kalau misalkan Mbak mengilustrasikan tahapan-tahapan siklus airnya, terus hubungannya dengan hasil belajar. Siklus air itu ada berapa tahapan sih Mbak? Kalau yang sederhananya itu ada 4. Tapi kalau yang panjangnya juga ada gitu. Yang pendeknya aja dulu, yang pendeknya. Dari evaporasi, penguapan, kemudian dari kondensasi, kemudian nanti presipitasi dan infiltrasi. Kondensasi itu kan menguap ya Pak ya, dari penguapan itu berubah jadi ya titik-titik air di
di udaranya. Kemudian presipitasi, turun hujan karena penguapan uap air yang sudah di awannya itu sudah penuh, makanya turun hujan, presipitasi. Dan yang terakhir infiltrasi, itu penyerapan ke dalam tanahnya sendiri. Nanti kembali lagi ke apa namanya, ke evaporasi gitu. Nah, boleh Mbak ditunjukkan tadi gambarnya ya? Gambarnya. Sudah ada Pak? Ya, sudah. Nah, di situ ada namanya transpirasi ya. Transpirasi. Ini kan tahapan-tahapannya. Artinya indikator-indikator pengetahuan ini kan menjadi bagian yang harus dikuasai kan ya. Hasil belajar kan berarti kaitannya kognitif kelihatannya, Mbak Tita ya, kognitif. Ya, apa hubungannya ya Mbak Tita mau menyajikan gambar ini dengan hasil belajar? Hasil belajarnya indikatornya apa satu saja, misalkan? Hasil belajarnya siswa itu bisa memprediksikan dampak siklus air terhadap kelangsungan hidup manusia. Ya, satu aja tadi ya. Memprediksi, coba gambarnya tadi Mbak. Bisa ceritakan dalam kegiatannya Mbak ini, bagaimana caranya Mbak Tita menyajikan sebuah gambar berbantuan Canva ini untuk sampai anak itu memiliki keterampilan memprediksi kehidupan. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi dengan adanya siklus air ini kan yang dirasakan langsung oleh manusia itu kan adanya hujan sama airnya, itu ketersediaan air dan manfaat dari air tersebut gitu. Nah, prediksi dalam prediksi dampak siklus air terhadap kelangsungan hidup manusia. Ya, jadi kalau jadi siswa itu diarahkan supaya mengetahui ternyata siklus air ini bermanfaat nggak buat manusia gitu. Kemudian manfaatnya apa? Terus kalau misalkan siklus air terganggu, apa yang akan terjadi seperti itu Pak? Apakah manusianya akan kelangkaan air atau akan seperti apa gitu? Ada di soal-soalnya itu tentang bisa terjadinya bencana alam seperti itu kalau misalkan siklus airnya terjadi di presipitasinya terlalu berlebihan gitu, di proses hujannya itu terlalu berlebihan, makanya akan terjadi bencana alam seperti itu. Kemudian kalau misalkan siklus airnya terganggu, misalkan setahun panjang nggak ada hujan gitu, bagaimana akan terjadi seperti apa gitu, seperti itu Pak. Ini pertanyaan menggelitik juga. Videonya dipakai nggak? Ada videonya nggak? Atau hanya murni gambar? Enggak. Oh, enggak. Ya, kan kalau misalkan Bapak di posisi siswa ya, kan harapannya itu ada 2 treatment yang berbeda untuk sampai memprediksikan minimal 2 atau 3 data. Misalkan ya, kalau Mbak Tita, bayangan Bapak misalkan Mbak Tita itu ada satu faktor yang dimanipulatif. Ya, dimanipulatif misalkan pohonnya itu nggak ada. Oh iya, ada. Nah, ini prediksi Bapak, penilaian Bapak, Mbak ini sudah membuat 2 desain atau 3 desain yang bergambar bercerita ya. Yang satu gambarnya utuh, yang satu lagi itu pohon-pohonnya nggak ada. Yang satu lagi mungkin ada tapi sedikit. Nah, ada nggak itu? Ada. Nah, tapi, itu nggak buat langsung di Canva-nya, tapi udah ada gambar udah jadi gitu, makanya nggak ditampilkan. Ya gitu. Jadi soalnya kalau misalkan hanya satu, memprediksinya kan kita itu dalam sains itu memprediksi itu ketika punya data banyak. Ada 2 atau 3 data. Tapi kalau satu nggak bisa memprediksi. Nah, kalau misalkan sudah ada, oke. Nah, jadi ini menarik ketika kita mau menggali tentang kemampuan memprediksi. Berarti kan ada 2 data atau lebih yang dimanipulatif.
satu aja ambil contoh, potong tuh semua pohon-pohonnya, semua yang gimana caranya? Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, kan nanti ada kelihatan tuh. Jadi siklus air itu kan dipengaruhi oleh si unsur-unsur tadi itu. Iya, iya. Nah, oke, kalau gitu sudah clear ya. Jadi karena bagi Bapak sebagai siswa kayaknya butuh video lah. Tadi kan tidak ada video. Kalau Iya, nggak ada tidak. video, nggak apa-apa. Yang penting ada kelihatan gambar berceritanya. Iya. Ya, jadi yang satu utuh, yang satu nggak utuh. Oke, ya. Selanjutnya ya Bapak silakan lanjutkan ide-ide adaptif teknologinya. Hanya saja begini, Mbak harus kreatif ya, kreatif menyajikan data. Kalau misalkan hanya satu, kemudian angka-angka ditampilkan dalam bab 4, bagi Bapak nggak menarik untuk ditanyakan angka-angka itu. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana Mbak ini menyajikan solusi yang tadi ditawarkan bisa diterapkan di kelasnya itu seperti apa. Itu yang menarik, yang membuat PTK ini menjadi solusi untuk perbaikan Mbak Tita ke depan. Silakan kembangkan lagi. Selamat menginspirasi untuk semua ya. Oke, Mbak Tita, itu saja Pak Antung dari saya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ya. Diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Sekarang kita simpulkan bahwa Canva harus dipastikan bahwa siswanya juga harus sudah bisa atau mahir. Kemudian teori enaktif tidak bisa didasarkan ya pada gambar, jadi harus mengalami kejadian nyata dan perlu video untuk memperjelas. Mungkin seminar dari Bu Tita cukup sekian. Kak Erwin tambahan dikit, Bu Tita. Ya. Bu Tita, kalau misalkan tadi ada ada pelatihan ya kan Pak, itu bisa menjadi riset baru. Jadi riset baru. Jadi istilahnya bonus di luar riset. Jadi kan tadi kan melakukan pelatihan ya, itu bisa menjadi sebuah tulisan baru. Seperti halnya begini Bapak ya, misalkan Bu Tita tadi, Bu Inan ya, Pak Ervin meneliti tentang hasil belajar kognitif. Kan tidak melulu tentang hasil belajar kognitif kan? Iya. Sikapnya juga digali kan begitu. Itu persis kayak gitu. Tapi ketika membahas jangan dicampur adukan karena fokusnya adalah hasil belajar kognitif. Nah, tentang sikapnya itu diceritakan singkat saja tentang penelitian ini, walaupun fokusnya pada hasil belajar kognitif, tidak serta-merta penilaian atau proses meningkatkan keterampilan sikap ya, dan keterampilan itu diabaikan. Jadi satu statement, tapi tidak menjadi pembahasan yang panjang sampai berhalaman-halaman. Nah, ini juga sama dengan keterampilan tadi, membuat Canva. Itu menjadi poin tersendiri ketika Mbak kita membuat satu pengabdian namanya. Pelatihan, pembuat pelatihan Canva untuk anak-anak sekolah dasar. Untuk meningkatkan keterampilan visual. Itu juga bagus. Tapi masuknya ke pengabdian atau juga penelitian baru. Ya, gitu Mbak Tita, tapi jangan dicampur. Pembahasannya di dalam laporan PTK. Oke, Mbak Tita, makasih. Kang Edwin, makasih. Terima juga Bapak. Ya, luar biasa ya mendapatkan ilmu baru. Alhamdulillah, kita tutup acara seminar ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.